Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Pasti kalian mikir kalau alasannya itu karena buku itu ngebosenin dibanding nge-scroll FYP. Apakah ini benar? Tapi ternyata kalian salah, karena inilah alasan sebenarnya orang Indonesia malas baca buku. Siap-siap terkejut karena nyatanya masalah besar itu bernama jumlah buku kita. Nyatanya dengan penduduk sebanyak ini, total buku yang ada sekarang itu cuma segini. Dan angka ini tuh sangat kecil, udah kayak uang jajan kita pas pandemi. Karena simpelnya bayangin ini tuh ibarat satu buku yang dibaca ditungguin sama 11 orang. Dan ini beda kayak makanan yang tinggal dibagi, buku tentunya nggak bisa dipotong-potong. Itu pun belum ditambah sebaran buku yang banyaknya terpusat di Pulau Jawa. Padahal kalau kata organisasi yang satu ini, setiap orang itu minimal harus baca 3 buku tiap tahunnya. Dan coba kalian inget-inget sendiri, udah baca berapa banyak buku di tahun ini? Tapi faktanya, kalau lagi ada diskon besar-besaran, peminat buku di kita emang banyak banget. Bahkan bakal butuh 33 stadion GBK buat nampung pengunjungnya doang. Tapi tunggu dulu, sayangnya itu cuma berlaku di kota besar. Kalau lihat contohnya, di tempat ini, anak-anak di sini harus sampai 60 puluhan kilometer buat ke perpustakaan umum terdekat. Yang penyebabnya adalah buku-buku yang ada di SD mereka, kebanyakan itu adalah buku dari bantuan pemerintah yang dari tahun 90-an. Ya, dari 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulunya baca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, nyari kerja, reunian, nikah, punya anak, dan anak yang masih baca buku yang persis sama. Sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain yang bisa baca rata-rata 15-30 buku tiap tahunnya. Atau bahkan kayak negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah buat orang yang baca buku sambil berdiri. Males baca buku sekilas kedengeran jadi masalah yang kita semua udah tahu. Tapi nyatanya seperti yang kita bahas barusan, penyebabnya lebih dari sekedar males, apalagi kalau bukunya masih belum banyak tersedia. Padahal lewat bukulah kita bisa menjelajah dunia sihir yang tersembunyi, mengungkap misteri terbesar alam semesta, ngendap-ngendap buat nyari tahu siapa pelakunya, dan nyoba nelusurin perjalanan panjang nenek moyang kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.